Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Kalbi dari kelas Pendidikan Biologi A dengan NIM H0322318 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua mengenai chondrichthyes dan Osteichthyes. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam mengenai apa sih chondrichthyes dan Osteichthyes itu, kita perlu terlebih dahulu mengenal istilah Pisces atau Fishes. Kedua kata tersebut merujuk pada hewan-hewan vertebrata yang hidup di air dan memiliki sirip sebagai pergerakan utama. Di samping itu juga merujuk pada hewan dengan keberadaan insang sebagai alat pernapasan utama sepanjang hidupnya di dalam air. Pisces dalam istilah bahasa Indonesia dikenal sebagai ikan yang meliputi semua jenis ikan, baik yang tidak mempunyai rahang atau yang termasuk ke dalam superkelas Agnatha maupun ikan yang mempunyai rahang yang termasuk ke dalam superkelas Gnatostomata. Yang terdiri dari ikan yang bertulang rawan yaitu kelas Chondrichthyes dan ikan yang bertulang sejati yaitu kelas Osteichthyes. Dalam perkembangannya, taksonomi ikan mengalami pergeseran terutama pada taksa superkelas yang pada periode sebelumnya semua ikan dikelompokkan ke dalam taksa kelas Pisces. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu mengenai Chondrichthyes. Chondrichthyes merupakan ikan yang tergolong ke dalam kelas Chondrichthyes yang mempunyai ciri khas utama bahwa struktur tubuhnya tersusun dari tulang rawan. Di samping itu mempunyai ciri-ciri lain seperti gigi tidak bersatu dengan rahang, tidak mempunyai gelembung renang, dan memiliki usus dengan katup-katup spiral. Ikan dari kelas Chondrichthyes mempunyai dua subkelas, yaitu yang pertama subkelas Elasmobranchi dan berasal dari kata elasmos yang artinya lempeng dan kata branchia yang artinya insang. Berbagai ikan hiu, ikan pari listrik, ikan pari termasuk dalam subkelas Elasmobranchi. Ciri utama subkelas Elasmobranchi adalah mempunyai tipe sisik plakoid atau sebagian spesifik tidak mempunyai sisik. Terdapat 5-7 lengkung insang dan insang terdapat pada sekat terpisah di sepanjang paring. Selanjutnya yaitu Osteichthyes. Ikan yang tergolong ke dalam kelas Osteichthyes mempunyai ciri khas bahwa struktur tubuhnya tersusun atas tulang sejati atau tulang keras atau mengalami osifikasi. Osteichthyes berasal dari kata osteon yang berarti tulang keras, tulang sejati, dan dari kata ichthyos yang berarti ikan. Di samping itu juga mempunyai ciri lain seperti tubuh berbentuk fusiform agak oval meruncing dengan berbagai bentuk variasi, celah insang tunggal di setiap sisi tubuh dengan penutup insang yang disebut operculum, dan mempunyai gelembung renang berfungsi sebagai paru-paru. Kelas Osteichthyes terdiri atas subkelas Actinopterygii yang berasal dari kata actis yang berarti menjari jari-jari dan dari kata pteryx yang berarti sayap atau sirip, artinya ikan dengan sirip yang berjari-jari. Ciri lain subkelas ini adalah sirip-sirip berpasangan disokong oleh jari-jari dermal tanpa keberadaan lobus basal, kantung hidung terbuka hanya ke arah luar. Contoh umum ikan subkelas Actinopterygii yaitu salmo dan ikan perca. Yang kedua, subkelas Sarcopterygii berasal dari kata sarcos yang berarti berdaging dan kata pteryx yang berarti sayap atau sirip. Artinya ikan dengan sirip berdaging, tubuh relatif berat. Ciri subkelas ini adalah sirip-sirip berpasangan dan tulang-tulang kerangka dalam tubuh yang kokoh. Lobus muskular terdapat pada dasar anus dan sirip dorsal kedua. Ekor subkelas ini berbentuk deep cercal, ususnya dilengkapi dengan katup spiral. Contohnya yaitu Latimera. Nah, apa sih perbedaan dari Chondrichthyes dan Osteichthyes tadi? Nah, perbedaan utama antara Chondrichthyes dan Osteichthyes adalah bahwa Chondrichthyes adalah kelas ikan bertulang yang endoskeletonnya terdiri dari tulang rawan, sedangkan Osteichthyes adalah kelas ikan bertulang rawan yang endoskeletonnya terdiri dari tulang. Selain itu, Chondrichthyes hanya dapat ditemukan di air laut, sedangkan Osteichthyes dapat ditemukan di air tawar dan air laut.